Ini masuk ke kelebihan dan kekurangan utama dari cloud computing. Ini sebenarnya ada banyak juga kelebihan dan kekurangan lain, tapi ini saya ringkas yang utamanya aja. Jadi dengan resource cloud computing ini, yang pasti kelebihannya itu adalah aksesnya itu dimanapun, kapanpun, kemudian bisa digunakannya oleh siapa aja, kayak gitu, dan dikolaborasikan dengan banyak orang. Makanya komunitas open source ini sebagai contohnya itu banyak ini sekarang banyak yang sukses sekarang ya, karena adanya cloud computing ini. Jadi mungkin saya pemikirannya masih terbatas sampai di sistem A, tapi ada orang B atau Ibu Dita misalkan, ternyata pemikirannya udah sampai Z, ya kan, itu salah satu kelebihan ya. Jadi kolaborasinya bisa lebih meningkatkan sistem yang nanti dibangun, kayak gitu. Itu kelebihannya dari cloud computing ini, karena akses bisa di mana aja, kolaborasi bisa jadi sama siapa aja, kayak gitu. Kemudian salah satu kelebihan utama lagi dengan adanya cloud computing ini adalah biayanya lebih ringan. Jadi kalau otomatis kalau misalkan kita mau menyediakan layanan aplikasi kayak gitu, terus kita harus bentuk server sendiri, itu harga untuk menyediakan server sendiri itu mahal, dan jangan-jangan kebutuhan kita nggak sebanyak server yang nanti kita adakan gitu. Kemudian untuk bisa diakses oleh siapa aja, salah satu itu perlu ada public IP. Nah, public IP itu juga harganya nggak begitu murah. Tapi dengan adanya cloud computing ini, providernya sudah menyediakan layanan itu, jadi bisa jadi resource mereka itu dibagi-bagi oleh beberapa orang, jadi akhirnya biaya yang diberikan kepada user itu bisa lebih ringan. Nah, seperti itu. Namun dengan cloud computing ini juga ada kekurangannya. Nah, ini salah satunya yang paling utama di Indonesia ini, karena jaringan koneksi itu belum merata dan belum stabil di semua tempat gitu. Jadi kita bisa sulit untuk mengakses resource di cloud, ataupun bahkan nggak bisa sama sekali kalau nggak ada jaringan internet kayak gitu. Jadi kekurangan paling utama di cloud computing ini yaitu infrastruktur untuk jaringan ke internet itu harus stabil. Dan yang kedua adalah dari sisi keamanan. Otomatis kalau disimpan di cloud, berarti otomatis lebih banyak orang yang bisa mengakses ke resource kita, yaitu nggak semua orang juga baik gitu. Jadi bisa ada yang mau memanfaatkan resource kita untuk, yaitu misalkan yang jadi dijebol terus dimanfaatkan. Kayak pernah ada kasus server tapinya di cloud, ternyata ada orang dari negara mana akses, terus dia buat nambang Bitcoin, kayak gitu-gitu. Itu salah satu kekurangannya. Jadi kita, tapi bukan berarti dengan kekurangan utama cloud itu jadi lebih nggak usah pakai cloud computing karena nggak aman. Ada cara-cara untuk menutupi kekurangan untuk keamanan itu. Apakah suatu aplikasi atau website atau apapun itu perlu semacam cloud nggak? Kan saya pernah baca-baca kalau sekelas e-commerce kayak startup itu pakainya AWS kan, Mas. Nah, apakah perlu gitu, Mas? Perlu.
Oke. Oke. Jadi ini tergantung kebutuhan lagi ya. Kayak misalkan si startup ini mau menjangkau usernya kemana. Kalau misalkan menjangkau usernya secara B2B misalnya ke pemerintahan ya, yang pemerintahan itu cuma mau aksesnya di lokal aja ya, otomatis ya perlunya private cloud aja. Sedangkan kalau emang startup mau membangun produknya buat usernya secara global, ya otomatis ya kita butuh resource yang bisa diakses secara global. Ya salah satunya itu dengan menggunakan cloud computing ini, kayak gitu. Dan kemudian kenapa kalau misalkan pakainya AWS kayak gitu ya, karena si AWS ini provider yang udah punya nama tadi itu. Jadi secara SLA-nya bagus, gimana availability-nya, terus security juga harus udah aman. Kemudian dia juga bukan hanya menyediakan infrastruktur as a service tadi, dia juga udah menyediakan platform as a service. Jadi kalau misalkan aplikasi kita konkuren usernya itu udah banyak, ya ntar dia bisa dinamis, jadi dia bisa memperbesar resource-nya dengan sendirinya kayak gitu. Itu salah satu kelebihannya kenapa banyak pakai AWS kayak gitu. Terus kemudian resource udah besar, udah banyak, terus ada otomatis ngebuat load balancer, dan itu bisa diatur dan ada pengaturannya itu. Seperti itu. Jadi kalau membutuhkan atau enggak, ya itu tergantung dari apa yang dibutuhkan lagi. Kalau emang khusus yang penggunanya terbatas, ya dan datanya itu terlalu sensitif untuk kalau banyak orang, kenapa enggak private cloud aja kayak gitu. Sedangkan kalau emang usernya itu luas secara global, ya perlu kita menggunakan seperti cloud computing ini. Izin bertanya, Mas. Oh iya, gimana? Tadi mau balik ke masalah keamanan lagi. Kalau semisal tadi penyedia cloud-nya tidak menjamin dari keamanan cloud, terus bagaimana dari kita untuk penyedia aplikasinya untuk bisa meminimalisir resiko keamanan yang ada di cloud itu? Oke. Untuk minimalisir resiko keamanan di cloud, seperti itu ya. Ya, yang pasti kita harus kenal sistem yang kita bangun. Yang paling pertama. Kalau misalkan kita kenal sistem yang kita bangun, otomatis kita tahu ada celah di mana, ada kekuatan di mana. Di situ kita bisa bangun penguatan di yang ada celah-celahnya. Itu salah satunya. Yang kedua, yaitu bagaimana kalau kasusnya yang tadi itu, bagaimana kita sebagai user, kita pastikan juga apakah di tim kita sendiri ternyata udah melakukan hal-hal yang aman atau belum. Kalau misalkan belum, ya otomatis kita perlu buat agreement juga dengan tim kita. Tuh. Tadi sih betul kata Mas Dimas tadi, kita harus kenal tadi ya Mas ya, kenal sama sistem kita gitu kan. Kita kenali dulu seberapa secure sih aplikasi kita ini. Jadi apalagi biasanya di ini ya, di perusahaan besar gitu kan, biasanya sebelum mereka launching sistem, anggap aja ini nih, misal contohnya bank, sebelum bank launching misalnya di aplikasi kayak mobile bankingnya gitu ya, sebelum dia rilis nih ke publik, dia itu pasti melakukan pentest dulu, hire praktisi yang bagus gitu kan, praktisi di bidang cyber security yang bagus. Biasanya mereka cuma ini aja, kasih ini aplikasinya gitu kan, tolong dibongkar lah. Dibongkar tuh maksudnya diserang sana sini, bisa nggak gitu, diserang. Jadi kalau misalnya dikasih waktu dalam 2 minggu, si praktisi security-nya ini bisa nyerang kayak gimana aja gitu kan. Nanti mereka buat laporannya. Oh ternyata ini kalau field nomor HP-nya masih bisa
di-inject pakai SQL injection gini gitu. Atau ada celah di sini, nanti si praktisi security-nya tuh bikin laporan ke banknya untuk melaporkan serangannya yang berhasil dilakukan ini, listnya, berarti keamanannya tuh ada di sini, sampai ke level resikonya. Serangan kalau yang ini nih level resikonya biasanya skala 1 sampai 5. Kalau yang 5 tuh kan berarti udah high risk banget, berarti harus benar-benar diperbaiki gitu. Jadi nanti dibikin prioritas, misalnya mau launchingnya tuh mau 1 bulan lagi. Nah nanti yang diperbaiki itu tadi yang skala resikonya paling tinggi dulu gitu. Dibenerin. Nah nanti bisa waktu sudah dibenerin dipentes lagi misalnya sama si praktisi security-nya untuk ngecek udah solve belum problem-problem yang celah-celah keamanan ini gitu kan. Kalau udah baru di rilis misalnya aplikasinya kayak gitu. Nah, walaupun kita juga bukan perusahaan gede tadi kan, kita bisa aja melakukan pentest sendiri gitu. Jadi karena kalau sekarang kan udah ada panduan-panduannya, udah ada guideline-nya. Kayak misalnya kalau misalnya aplikasi kamu berbasis web itu kamu bisa pakai framework OWASP namanya. OWASP gitu. Jadi kuncinya tadi kenalannya dengan cara melakukan pentest dan melakukan analisis resiko, kemudian dilakukan perbaikan.